tengah Sama kasus berjalan. ini kan gugatan, cuman kita nggak tahu gugatan dalam rangka apa, apakah gugatan melawan prestasi, apa gugatan perbuatan melawan hukum, atau gugatan apa kan. Tapi tampaknya ini gugatan melawan prestasi dengan dasar omong-omongnya di telepon kan, begitu. Artinya seolah-olah perjanjian lisan kan. Tapi sebenarnya omong-omong itu bukan perjanjian lisan, itu cuma omongan biasa. Orang take it or apa granted gitu kan, segala macam begitulah. Jadi tampaknya omong-omong mau dijadikan perjanjian lisan sama Nikita Mirzani, nggak bisa, jadi nggak dapet. Jadi nilainya 0 gitu, pasti ditolak oleh majelis hakim. Tapi setiap gugatan apapun juga pasti diterima. Siapapun yang menggugat dengan materi yang dirasa secara formal memenuhi posisi gugatan, ya diterima untuk disidangkan kan. Tapi kan ada gugatan yang nilainya kosong, ada gugatan yang punya isi gitu ya. Nah, kalau kita baca apa yang terjadi di gugatannya Nikita Mirzani, perdata ini yang terbaru ini gugatan kosong, sama kayak yang terdahulu gugatan kosong. Yang terdahulu kan dicabut, sekarang diajukan lagi. Nilainya berapa nilai gugatannya? 114 miliar kalau 114 miliar, yaitu gugatan kosong. Karena nilai keadaannya juga nggak segitu, nilai perkara pidana cuma 4 miliar, terus digugat 114 miliar, kan berarti nggak akan pernah dipenuhi oleh hakim. Jadi nggak apa-apa, gugatan kosong itu gugatan yang menjaring angin. Jadi, seolah-olah kita mau menjaring angin pakai jala, set angin di ini enggak. Tapi kan gugatannya maksudnya bukan yang 4M, karena dia merasa selama 8 bulan. Iya, kerugian lah. Dia kan punya Itu kerugian dia di penjara. Iya. Itu bukan urusannya si Ersa Gladys, itu urusan negara, aparat hukum. Kan yang menahan dia APH, aparat penegak hukum kan, berdasarkan perintah negara. Begitu. Berdasarkan undang-undang dia ditahan itu. Jadi bukan kesalahannya si Ersa Gladys itu. Kalau yang digugat itu ketika dia diputus tidak bersalah, dia kemudian menggugat, negara digugat, siapa? Jaksa digugat, penyidik digugat, minta ganti rugi. Nah, itu masih ada aturannya. Tapi kalau korban digugat ya nggak bisa. Kalau bicara dia 8 bulan di penjara, itu yang namanya nasib. Orang ditahan kan gitu. Emang ada tuh kita lagi ditahan karena ada laporan orang, terus kita orang yang melaporkan terus kita gugat. Ya nggak ada, nggak punya nilai. Karena nggak ada aturan hukum yang mengatur itu. Tapi kalau secara hukum dong, harusnya dia fokus dulu dengan perkara pidananya dulu apa gimana? Coba jelasin kepada yang bersangkutan. Harusnya fokus ke ini, tapi kan orangnya nggak mau begitu. Nikita Mirzani kan tipenya tipe tukang perang, fighter. Jadi segala cara ditempuh supaya berperang, siapa tahu menang. Tapi kan ada rasionalitas. Berperkara atau berperang itu kan ada ukuran-ukurannya. Apakah berperang itu masuk apa tidak, menguntungkan apa tidak, amunisinya bagaimana, apakah kita perang sama ini bakal menang apa enggak. Ya kalau pasti nggak punya nilai atau kalah ya buat apa berperang. Tapi karena tipenya fighter ya jalan aja begitu. Pengacaranya harusnya ngasih nasihat kepada Nikita Mirzani, ini udah nggak punya potensi, nggak usah, fokus saja. Harusnya yang beri nasihat itu bukan orang awam atau bukan netizen, tapi pengacaranya. Cuman kan kita nggak tahu, ternyata pengacaranya beda. Pengacara perdata sama pengacara pidana ternyata berbeda. Harusnya kan dikasih tahu itu pengacaranya. Nggak semua perkara bisa dijadikan perkara gugatan perdata, nggak semua. Pengacara juga harus timbang-timbang tuh, mana yang rasional, mana yang tidak. Kalau nggak rasional ya abaikan aja. Jadi intinya punya hak, tapi secara hukum tidak tepat ya Pak? Intinya orang melakukan gugatan itu semua punya hak kalau formalnya terpenuhi. Tapi kemudian ada yang punya nilai, ada yang tidak punya nilai. Kalau yang nggak punya nilai ya buat apa? Ngabisin waktu, ngabisin tenaga, uang, sama kadang-kadang ngabisin harga diri karena dilihat orang banyak kan. Tapi kan pertanyaannya lagi ya kan, dipanggil sebagai saksi yang perkara ini kan awalnya kan kata pembahasan dengan skincare review yang dilakukan oleh Nikita dan mensesnya kata pemerasan. Kenapa BPOM tidak hadir? Apakah itu juga tidak ada gunanya juga BPOM hadir? BPOM kan menolak hadir. Tentunya mereka punya pandangan ini nggak ada kaitannya dengan BPOM, tidak ada kaitannya dengan kasus pemerasan, makanya nggak menolak hadir. Kan BPOM juga rasional juga. Buat apa kita hadir? Nggak ada kaitannya dengan pemerasan. Gitu. Pemerasan, masalah obat-obatan, perizinan berbeda lagi. Gitu. Jadi BPOM ya kalau dia hadir malah malu-maluin, ya kita tinggal ngomong ini ngapain BPOM hadir kan begitu. Ternyata mereka juga
bukan orang bodoh kan, pintar juga, ya kita nggak adil lah karena nggak ada kaitannya gitu. Jadi tolak. Walaupun itu permintaan dari pihak manapun. Ya, orang kan boleh minta sini jadi saksi, tapi kalau dasar hukumnya nggak ada atau legal standingnya nggak ada, ya nggak bisa. Atau kaitannya nggak ada juga nggak bisa, makanya ditolak. Tapi kan pertanyaannya lagi bang, pihak dari kuasa hukumnya Nikita Mirzani juga akan mengadukan ahli bahasa karena percakapan itu siap mahil. Nah itu dibuat jadi pertanyaan, yang itu masuk juga nggak sih bang? Ya tergantung, kalau ahli bahasanya mau jadi saksi ya boleh. Tapi ahli bahasa kan harusnya mendudukan soal dengan tata bahasa Indonesia yang baik, dengan aturan-aturan bahasa Indonesia kan ahli bahasa Indonesia. Iya. Jadi nanti dikonversi ini dari bahasa Betawi atau dari bahasa Sunda atau dari bahasa mana, dikonversi di bahasa Indonesia. Benar nggak tata bahasanya? Benar nggak? Itu ini ahli bahasa. Kalau dihadirkan ya, ahli bahasa harus bijak juga tuh. Gitu. Itu bijak. Kan ini pertanyaan cuma oke siap itu substansinya masuk dengan perkara dia nggak sih bang? Karena Siapa? kan di situ kan di point notes-nya itu oke mahil siap apa itu kan Iya. kata bahasa penyambungan persepakatan ada bang, apa gimana bang? Orang kalau udah diperaskan, udah ketakutan kan, oh, lu kasih nggak? Iya. Ya oke siap. Kan begitu. Sama aja kan begitu. Makanya ahli bahasa kenapa harus bijak? Karena meneliti ada nggak latar belakang kronologis sebelumnya sehingga timbul ucapan itu. Jadi nggak cuma ucapan itu aja yang dianalisa, tapi sebelumnya bagaimana rentetan kalimat-kalimatnya. Nah, ini satu kunci ya. Ketika jaksa sudah menjerat dengan posisi pemerasan, sebenarnya bukti-bukti otentiknya sudah ada. Oke. Karena jaksa akan menjerat dengan 2 alat bukti. Gitu. Jadi ketika ada 2 alat bukti, berarti jaksa sudah punya 2 bukti ini. Kita nggak tahu apa. Tapi ketika orang sudah bisa sampai di sidang dan berani ditahan, berarti jaksa juga punya 2 alat bukti dengan analisa ahli bahasanya sendiri. Begitu. Ahli pidana, ahli bahasa, ahli apa lagi, itu sudah ada lengkap. Jadi secara hukum kan bisa dikatakan, bisa dibatalkan atau bisa diputuskan bang. Tergantung hakim dong, majelis hakim kan. Ya, itu dia bang. Tapi seorang terdakwa boleh mengajukan macam-macam hal. Jadi saksi apa aja juga boleh, asalkan punya kaitan dengan kasusnya. Kalau nggak berkaitan, tentunya hakim juga akan menolak nih. Anda nggak punya kaitan, boleh jadi saksi. Kan hakim punya kewenangan. Penuntut umum juga punya hak untuk menolak. Oh ini saksi nggak punya kewenangan, aja hakim tolong ditolak saksinya, kan begitu. Jadi nggak semua saksi bisa jadi saksi. Hanya saksi yang punya kaitan dengan perkara yang kemudian bisa membuktikan suatu keadaan terkait perkara. Itu Juga juga saksi yang dilakukan oleh NM sendiri bisa dikatakan memberatkan atau meringankan bang dalam ya kita nggak tahu. Yang benar tuh saksi-saksi itu kalau terdakwa mengajukan saksi harus yang meringankan dia dalam kaitan dengan perkara yang dituntut kepada dia. Tapi kalau nggak ada kaitannya dengan perkara yang dituntut kepada si terdakwa ini, ya nggak bisa juga jadi saksi. Begitu. Makanya kenapa BPOM menolak. Begitu. Ya karena nggak ada kaitannya. Begitu. Karena mana, Bang? BPOM kan terkait perizinan obat-obatan, Itu maksudnya. Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan. Ya kalau ada kata obat sama makanan yang sifatnya pelanggaran terhadap obat makanan, ya dia muncul sebagai juru pembenar atau juru yang menyatakan salah nih. Ini nggak ada izinnya, ini ada izinnya. Tapi kan perkaranya bukan ini, bukan masalah obat-obatan, pelanggaran obat-obatan, tapi perkara mengenai pemerasan. Misalnya ada perkara pembunuhan, bunuhnya pakai martil. Kan persoalan martilnya kan nggak dibahas, izin martilnya atau apanya atau jual beli martilnya bagaimana kan nggak dibahas. Yang penting ada barang bukti martil kan buat ngebunuh. Ini barang buktinya ini. Tapi latar belakang martil ini dulunya kayu atau besi kemudian disatuin kan nggak bakal dibahas. Itu dia persoalannya. Makanya kalau kejauhan dianggap nggak ada kaitannya. Kan ini martil terbuat dari apa? Dari kayu atau besi. Siapa yang buat si ini? Kan nggak mungkin itu kemudian yang sampai ke sana-sana tuh diteliti. Ini martil ya yang dipakai untuk mukul kepala orang. Pembunuhan kan? Gitu. Nggak mungkin. Ya kalau martilnya sih ya dibahas, ya martil dipakai sebagai alat membunuh. Tapi untuk latar belakang martil ini kenapa jadi martil, belinya di mana, jualnya di mana, itu nggak bakal dibahas. Pembelinya juga atau penjualnya juga nggak bakal dikasih tahu tuh. Begitu. Oke, terakhir bang, abang sendiri melihat ini bang, ini kan proses sudah 8 bulan berjalan, ya kan? Masa hukuman kan pasti ada hitung-hitungan nih bang, Iya. ya kan 344 Iya. dalam proses sidang ini bang. Kalau nanti meleset dalam proses penahanan dia lebih dari kapasitas dari 10 bulan sekian gimana bisa dikatakan? Ya, kita nggak bisa indikasi ngitung ya. bebas? Kita nggak bisa hitung apakah sudah 8 bulan, apakah sudah 7 bulan atau 6 bulan ya. Yang tahu majelis hakim sama jaksa penuntut umum sama si pengacaranya. Tapi kalau dia masih ditahan berarti masih
masih memang memenuhi posisi ketentuan hukum gitu. Cuman kan kita nggak tahu apa benar 8 bulan, apa cuma 6 bulan, baru 6 bulan, apa baru 4 bulan, kan kita nggak tahu kan. Oke. Jadi ini tergantung dari majelis hakim yang menentukan. Kalau sudah lewat masa penahanannya, ya majelis hakim bikin putusan, ya karena berdasarkan undang-undang harus dilepas begitu. Tapi kalau masih dia ditahan, itu artinya masa hukuman atau masa penahanannya masih berlangsung gitu kan. Yang tahu majelis hakim sama jaksa sama si pengacara atau sama terdakwa sendiri tahu kan gitu. Nah kalau udah lewat masa penahanan kan si terdakwa bisa teriak-teriak tuh, Iya. si pengacara bisa teriak-teriak kan gitu. Tapi kan semua tergantung dari apa sih yang terjadi di dalam itu. Masa tahanan apa benar 8 bulan, apa udah 9 bulan, apa baru 7 bulan, kan kita nggak tahu. Tapi abang melihat dari perkara kasus di kita ini berjalannya bukan alat ya bang, tapi memang harus prosedur SP. Iya harus benar-benar semua perkara, nggak cuma perkara kita, semua perkara itu harus benar-benar teliti gitu. Makanya ada saksi, ada bukti, saksi dari terdakwa yang meringankan siapa kan harus ada semua supaya bisa diputus secara bijak dan benar, berkeadilan namanya. Tapi kebijakan hukum itu pasti kena dong kita dalam proses pandangan abang sendiri. Ya kalau pandangan kita begitu, belum tentu pandangan orang lain kan. Kalau kita sih gampang lihatnya, ini kan sudah ditahan, sudah ada bukti-bukti, ya berarti kan pasti diputus bersalah ini begitu. Tapi ini pikiran kita Iya. berdasarkan apa yang kita lihat di persidangan. Oke.